Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan dengan NIM 2021-07-131. Di sini saya akan membahas seputar materi yang telah dibahas sebelumnya oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Imam Suprabowo dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Di materi kali ini yang akan saya rangkum kembali adalah teori-teori komunikator, yang mana mendapatkan referensi dari buku Little John, Stephen W. and Voss, Kern A. 2005. Lalu ada Theories of Human Communication, 8th edition, USA, Tom Westworth, Chapter 4. Lalu memasuki ke bagian yang pertama adalah pengantar. Pengantar di dalam sesi materi kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam benak banyak orang. Salah satunya adalah mengapa setiap individu memiliki gaya komunikasi yang berbeda, mulai dari logat, tempo, intonasi, pemilihan kata ataupun diksi dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah bagaimana perilaku seseorang dapat berubah dari satu situasi ke situasi yang lain ataupun sering kita sebut sebagai mood swing. Lalu yang ketiga adalah bagaimana karakter ataupun tipe kepribadian seseorang turut mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak Imam Suprabowo telah merangkum beberapa hal yang menurut saya dapat menjadi kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teoritis tadi. Nah, di sini sebagai manusia, tentu kita semua memiliki sikap mental ataupun mindset yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, mindset ataupun sikap mental ini akan melahirkan sebuah tindakan di mana kita akan melakukan apa yang otak kita pikirkan. Lalu tindakan yang dilakukan berkali-kali atas perintah otak kita dari sikap mental yang kita lakukan akan melahirkan sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan yang mendarah daging akan muncul ataupun melahirkan sebuah watak ataupun perilaku. Nah, sikap watak ataupun perilaku yang dilakukan berulang kali dapat menyebabkan yang budaya ataupun kewajaran di dalam masyarakat nanti. Lalu selanjutnya ada poin-poin teori komunikator. Poin yang pertama adalah traits ataupun adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua adalah cognition and information processing atau proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang yang akan menentukan bagaimana cara berpikir, sikap, dan perilaku individu, law of attraction. Nah, teori komunikator ini dibagi menjadi 4, yaitu teori traits, teori belief, attitudes, and values, teori kognitif disonasi, lalu ada teori attribution theory. Lalu argumentativeness adalah kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial. Nah, kecenderungan seseorang dalam melibatkan diri pada topik yang kontroversial ini memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Lalu adalah argumentatif dan bersifat positif, dan ada pula yang bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, lalu meningkatkan pembelajaran dan keterampilan berkomunikasi. Beberapa traits yang menonjol di sini adalah controversial narcissism atau kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri dan selalu melebih-lebihkan cerita kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah cenderung mengontrol dan mendominasi arus percakapan. Lalu yang ketiga ada tidak responsif terhadap orang lain dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Lalu kebalikan dari controversial narcissism tadi ada social and communicative anxiety, yaitu kecemasan berkomunikasi terkait mungkin dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu ataupun demam panggung. Ada kecemasan berkomunikasi ini secara fisik dapat menyebabkan jantung berdebar dan pipi memerah. Lalu secara perilaku menyebabkan penghindaran dan proteksi diri, dan secara kognitif menyebabkan fokus pada diri sendiri dan memiliki pikiran negatif. Nah, teman-teman, sekian berikut tadi adalah beberapa ulasan ataupun topik yang sudah dibahas oleh Bapak Imam Suprabowo. Sekian
Saya Taufik Adirama, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.